adik, balik lagi sama Kak Jane di ibadah minggu hari ini. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kakak bakal ngebahas yang namanya kado Natal. Nah, kenapa sih Kak Jane pilih tema kado Natal? Ya karena sebentar lagi kita ngerayain Natal tanggal 25 Desember. Nah, bicara soal Natal, identik banget nih sama yang namanya tukeran kado. Dulu, waktu kecil, kakak paling suka yang namanya Natal karena kakak bakalan dapet kado. Dapet banyak mainan kesukaan kakak. Misalnya dapet boneka, dapet Barbie, dan masih banyak lagi. Tapi, seiring berjalannya waktu, kakak mulai belajar kalau ternyata ada kado Natal yang lebih spesial lagi dari semua mainan yang pernah kakak dapat sebagai kado Natal. Nih, bicara soal Natal, tahu dong ya, Natal itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari dimana Bapa di surga turun ke bumi ini, lahir sebagai Tuhan Yesus, lahir di kandang domba di Bethlehem untuk menyelamatkan kita. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan sama kita sampai dia mau ninggalin surga untuk turun ke bumi. Nah, banyak banget dari kita yang suka lupa kalau sebenarnya kado Natal yang paling indah itu bukan mainan-mainan, tapi kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, kalau Bapa di surga yang sayang banget sama kita, kasih Tuhan Yesus sebagai kado Natal untuk kita, menyelamatkan kita dari maut, dari dosa, apa sih kado yang bisa kita kasih balik sama Tuhan? Kan kalau Natal tuh tukeran kado ya, bukannya kita terima-terima kado aja, tapi kita juga balik kasih kado ke orang lain. Nah, kalau ke Tuhan, kira-kira apa sih kado yang kira-kira bakalan bikin Tuhan happy banget waktu dapat? Seperti kamu yang happy banget nih kalau lagi dapet kado. Tapi ya ini kakak mau cerita tentang kado apa yang bisa kita kasih balik buat Tuhan, yang bisa bikin Tuhan happy banget di hari Natal ini. Yuk kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nih kakak bacain ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, kalau kita nih biasa main game, ada ya yang namanya misi. Kita harus ngelakuin ini, sampai akhirnya kita bisa menang. Sampai kita akhirnya selesai, game over. Nah begitu juga dengan kelahiran Tuhan Yesus ke bumi ini. Tuhan Yesus sendiri punya misi untuk lahir ke dunia ini menyelamatkan semua manusia dari maut. Tapi setelah itu masih ada misi-misi lainnya sebelum game over yang dibicarain di Kisah Para Rasul tadi, bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan ke seluruh dunia. Dan dulu waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya ini melanjutin dan ngelakuin yang Tuhan Yesus bilang. Mereka memberitakan Injil ke banyak negara-negara lain, sampai mereka bahkan ada yang harus dihukum, ada yang dicela. Pokoknya nggak gampang deh adik-adik. Sejak itu, walaupun banyak tantangannya, gereja-gereja Tuhan tetap bertumbuh, makin banyak yang percaya sama Tuhan. Dan itu terus terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini, banyak banget orang-orang di seluruh dunia ini mendengarkan berita yang sama, firman yang sama tentang berita keselamatan melalui kelahiran Yesus di bumi ini. Nah, perintah yang Tuhan kasih ke murid-muridnya zaman dulu nih, kakak percaya itu juga untuk kita. Karena kita juga murid-muridnya Tuhan di masa kini. Jadi kakak yakin kalau kita ngelakuin tugas itu juga, itu bisa jadi kado Natal yang paling istimewa untuk Tuhan juga nih dari kita. Tapi pertanyaannya, Kak Jen, gimana sih kita caranya untuk bisa ngelakuin tugas itu?
Banyak banget nih caranya. Kita misalnya punya teman yang nggak tahu berita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa cerita ke mereka. Atau enggak, kita bisa ajak mereka ke gereja. Kita bisa kasih mereka Alkitab. Tapi ribet ya, kalau kita di rumah aja. Kakak punya tips nih yang lebih mudah lagi untuk kita lakuin, yaitu be a good friend. Jadi teman yang baik. Karena dengan kita jadi teman yang baik untuk seseorang, misalnya mereka lagi sendirian, ada teman kalian yang lagi sedih, ada teman kalian yang lagi butuh pertolongan. Di saat kalian jadi teman yang baik, disitulah mereka bisa melihat dan ikut merasakan kasihnya Tuhan Yesus lewat kalian. Dan kakak percaya dengan perbuatan baiknya kalian, mereka pun juga jadi semakin percaya sama Tuhan. Dan itu adalah salah satu cara untuk memberitakan Injil. Percaya deh, di saat kalian jadi teman yang baik untuk seseorang, Tuhan Yesus pasti senang banget liatnya. Jadi yuk hari ini kita sama-sama ambil keputusan untuk jadi teman yang baik, supaya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita bisa ikut merasakan kasih Tuhan di hari Natal ini. Dan supaya lewat sikap kalian, lewat perilaku kalian, lewat karakter kalian, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Itulah hadiah Natal terbaik untuk Tuhan di hari Natal ini. Sebagai penutupan, kakak mau ajak kalian untuk langsung praktek nih, ngelakuin sesuatu yang bisa bikin orang lain juga ikut merasakan kasihnya Tuhan di hari Natal ini. Tapi kita berdoa dulu ya, baru kita kerjain bareng-bareng. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami masih boleh ibadah hari ini, masih boleh sehat, masih boleh penuh sukacita jalanin ibadah hari ini, semuanya berkat kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini. Kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa hadiah Natal terindah untuk kami adalah kelahiran-Mu, adalah keselamatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadiah Natal terindah untuk kami. Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk memberikan hadiah Natal yang terindah untuk Tuhan melalui perilaku kami, karakter kami, supaya orang-orang di sekitar kami bisa ikut merasakan kasih Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau terus melindungi kami dan keluarga kami, memberkati studi kami, sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, itu dia ibadah minggu hari ini. Terus nonton sampai akhir untuk kita praktek bareng-bareng ya. Merry Christmas. Halo adik-adik, jadi hari ini kakak mau ajak kalian untuk bikin kartu ucapan nih, buat dikasih ke orang-orang sekitar kalian pas hari Natal, untuk nunjukin betapa besarnya sayangnya Tuhan dan diri kalian ke mereka. Nah yang kita butuh ini adalah, pertama kita butuh lem ya, terus kita butuh spidol atau pena pensil yang berwarna kalau kalian punya, kalau nggak apa-apa, apa yang ada di rumah aja. Jadi kakak di sini pakai, ada warna kuning pakai stabilo, terus kakak pakai spidol yang ada di rumah juga. Terus kakak juga butuh gunting. Hati-hati ya pakai guntingnya karena tajam, minta tolong orang tua kalian untuk liatin kalian juga. Nah kalian juga bakalan butuh yang namanya kertas. Ini kertas HVS. Kalau kalian ada kertas buku tulis kalian juga boleh kalian sobek ya, yang di bagian tengah. Nah lebih bagus lagi kalau kalian punya kertas origami. Ini di sini kakak ambil kertas warna hijau.
So, pertama-tama, kalau kalian punyanya kertas putih besar kayak gini, kakak mau kalian bikin seperti kertas origami. Jadi kalian harus bikin kotak. Gitu, dilipat segitiga. Terus lipat begini ya, jadi kayak segitiga kayak gini. Oke. Jadi nih kalau kalian lihat garisnya ya, kakak mau kalian potong garisnya, garis yang ini pakai gunting. Nanti jadinya gini deh. Nah, jadi kotak ini bentuknya. Sama kan, sama kayak kertas origaminya, cuman dalam size yang lebih besar. Nah, untuk ngelanjutin, kakak bakalan kasih contoh lewat kertas origami ini ya. Kalau kalian punya warna kertas putih, tetap bisa sama dilanjutin juga kok. Cuman kakak pakai kertas ini sebagai contohnya. Jadi kertas origami ini kita mau perkecil. Jadi kita mau bagi 4. Kita bagi 4 kotak. Caranya kita lipat 2 kayak gini. Terus kita lipat ke bawah. Nah, jadi 4 kotak kan. Ini kita gunting sesuai garisnya jadi 4 kotak. Gini deh jadinya setelah digunting, ada 4 kotak yang lebih kecil. Nah, sekarang kita ambil satu dulu. Kita mau lipat 2, lipat jadi bentuk segitiga. Terus dibuka, dilipat lagi ke sisi lainnya. Bikin segitiga lagi. Minta tolong papa mama ya kalau bingung. Nah, kita buka. Sekarang kita mau lipat ke bawah. Jadi persegi panjang kayak gini. Tuh. Jadi kalian lihat ada garis segitiganya ya. Nah, yang kita mau lakukan sekarang, kita mau lipat. Kita mau lipat nih yang segitiga ini ke dalam. Tuh, jadi kayak gini. Disembunyiin ke dalam. Nih kakak ulangin dari sisi sebelah sini ya. Kita mau lipat yang ini ke dalam. Tuh, jadinya kayak gitu. Jadi segitiga ada bisa dibuka-buka gitu. Oke, kayak gitu. Oke, kita ambil lagi kertas yang berikutnya. Kita bikin yang sama lagi. Oke. Kalau kalian bingung, kalian bisa putar ulang videonya dan ikutin dari awal lagi. Gitu sama seperti yang tadi ya. Bikin satu lagi. Jadi ini yang ketiga ya. Diulang ya videonya ke yang paling awal yang kakak bikin lebih pelan caranya supaya kalian lebih bisa ngikutin ini karena waktu, supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi kakak bikin yang kedua dan ketiganya lebih cepat. Jadi ada 3 deh kita sekarang. Nah, kertas yang keempat, kotak yang keempat, satu kan nih. Nah, tapi karena kakak mau sekarang kita bikin batang pohonnya, jadi kakak mau pakai warna lain nih. Kakak mau pakai warna coklat. Nah, sekarang kita bakal lipat kertas coklat ini kayak tadi lagi.
ambil lagi lipatnya. Ini juga gak selesai nih sampai sini, kita mau lipat 2 dulu kayak gini supaya tengahnya tuh ada garis nih ya. Nah di sini kita mau lipat ujungnya ke garis tengah, jadi kayak ada segitiga kecil, sebelahnya juga. Di sininya juga. Kayak gitu. Nah sekarang kita buka lagi semuanya ya. Setelah kita buka kan kayak gini nih jadinya banyak garis. Yang gak mau kalian lakuin sekarang, lihat nih ya, kotak yang di ujung kita mau lipat kotaknya jadi kayak gini tuh, kelihatan. Jadi ini kita masukin ke dalam, jadi kayak gitu. Oh kalian tuh jadi kayak gitu. Nah sisi yang ini juga sama, kita lipat kotaknya. Ini kotaknya kita lipat jadi kayak gitu tuh. Ini juga sama lagi. Nah atau enggak, cara lebih gampang, jadiin segitiga gini, terus kita masukin segitiganya ke dalam. Kalau misalnya kalian bingung, jangan malu-malu untuk minta papa mama bantuin ya. Satu lagi. Ini segitiga yang kecil di ujung kita masukin ke dalam. Nah jadinya kayak gini deh tuh, jadi ada banyak sisi juga ya, sama kayak yang hijau tadi. Nah berikutnya kita sekarang bakalan butuh si lem untuk nempelin semuanya supaya kelihatan jadi kayak pohon Natal. Gimana sih caranya? Ini kan ini kebuka ya, jadi kita masukin si ini ke dalam sini tuh. Sisi ini harus di dalam, nah ini juga harus di dalam, yang ini juga di dalam, ini di dalam. Jadi dia kayak dimasukin ke dalamnya gitu loh adik-adik. Nah lebih gampangnya lagi, ini satu lagi juga kalau kamu masukin, lebih gampangnya lagi ini kalian agak buka ini, tinggal dimasukin deh tuh. Nah ini kayak gini, baru kalian tinggal tarik-tarik sedikit kayak gitu. Jadi deh bagian pohonnya. Nah sekarang baru si bagian batangnya ini juga dimasukin ke dalam. Pastiin semua sisinya, ke dalam ya, jangan sampai. Jadi waktu dibuka nih tuh, dilipat lagi, ada ini tuh. Jadi si batang ada di semua sisi ya. Nah baru sekarang kita mau tempel deh, kita tempel pakai lem di dalam sini, di dalam sini, dan di dalam sini. Oke. Nih kakak habis tempel di bagian dalam tadi, ini udah lengket ya. Baru kita buka sisi lainnya, kita juga lem di dalam sini. Di dalamnya kita kasih lem. Oke. Baru di dalam sininya juga kita kasih lem. Dalam sininya juga kita kasih lem. Dan semua sisi kita kasih lem. Pastiin kita tekan supaya untuk memastikan semuanya lengket. Baru sisi berikutnya lagi, semua 4 sisi kita tempelin lem. Oke?
Nah, ini dia nih setelah ditempel semuanya. Jadi deh pohon Natalnya ini nanti kita mau tempel di kartu ucapannya. Nah, buat teman-teman yang tadi pakai kertas HVS, yang pakai kertas besar ini, dan yang udah dipotong jadi kotak, dan diperkecil jadi 4 yang lebih kecil, nanti endingnya kalian bisa, kan warna putih semua tuh, kalian bisa warnain. Ini kakak kasih contoh punya kakak. Nah, ini setelah kakak warnain yang kertas HVS tadi, cuman kakak nggak jago mewarnai, jadi kurang bagus deh. Kakak yakin kalian bisa warnain yang lebih bagus lagi. Atau kalian juga bisa gambar-gambarin dekorasi di pohon Natalnya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita ambil kertas HVS yang tadi, yang besar lagi, 1 lembar lagi, lipat jadi 2. Nah, di sisi dalam sini kalian bisa tulis apapun yang kalian mau tulis jadi kartu ucapan. Nih, kakak kasih contoh ya. Misalnya, kalian bisa tulis Merry Christmas. Terus kalian bisa tulis di bawahnya lagi ucapan-ucapan dari kalian sendiri. Misalnya nih, Jesus and Jane loves you. Atau enggak, kalian bisa tulis Jesus and nama kamu love you. Terus kalian bisa juga tambahin gambar-gambar. Setelah kalian udah selesai nih tulis ini semua sampai beres, baru deh terakhir kita tempel si pohon Natal ya ke sini kayak gini. Tada, setelah ditempel. Nah, pastiin ini kalian lipat ke depan supaya kelihatannya jadi kayak 3D nih. Jadi kayak kelihatannya pohon Natalnya maju. Tuh, gemes kan? Nah, kalau menurut kalian ini plain banget, terlalu kosong, kalian juga bisa gambar-gambar di depannya, tulis tulisan kalian. Atau kalian juga bisa potong ujung-ujungnya nih, tapi hati-hati ya pakai guntingnya, atau minta tolong papa mama untuk bantuin. Caranya, ini ujungnya kalian bisa potong kayak gini. Ini juga, sebelah sini juga, dan sebelah sini. Gitu deh, jadinya nggak terlalu kotak. Tuh, simple kan? Dan semua bahan-bahannya ada di rumah. Kalau kalian punya banyak teman yang mau kalian ketemuin pas Natal nanti, atau kalian punya adik, punya kakak, atau punya opa oma, kalian bisa bikin lebih dari 1 dan kasih ke mereka, dan tulis surat untuk mereka di dalamnya juga loh. Karena kita punya banyak banget tempat di sini untuk tulis atau gambar. Selamat berkreasi adik-adik. Selamat Natal. Sampai jumpa di ibadah berikutnya.